Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda sebagai pembaca naskah pertama. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Ashar sebagai pencerita kedua. Perkenalkan, nama saya Syarifah, pembaca cerita yang ketiga. Perkenalkan, nama saya Siti Vanessa Anasta sebagai pembaca naskah keempat. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi sebagai pembaca naskah kelima. Hai, di sini kami akan menceritakan sebuah kisah alat tulis ajaib. Jadi, cerita ini adalah berasal dari cerita fantasi dan jenis cerita kami adalah fantastic stories. Jangan lupa dinonton ya. Cerita yang akan kami angkat di sini yaitu berasal dari kisah seorang anak yang hidup di keluarga yang serba kekurangan di dalam perekonomiannya. Ia bernama Caca. Caca adalah seorang anak perempuan yang cantik, periang, dan cerdas, namun agak pemalu. Selama ini ia hanya tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai seorang penjual kue keliling. Sedangkan ayahnya sudah lama meninggal dunia sejak Caca masih berusia 6 bulan. Caca yang belum sepenuhnya memahami betapa sulitnya kehidupannya saat ini seakan mencoba tegak dan getir di hadapan ibunya. Namun Caca tetaplah seorang Caca yang periang dan tidak pernah sekalipun mengeluh terhadap keadaan dan menghabiskan masa kecilnya dengan ikut membantu ibunya berjualan kue keliling. Di suatu ketika, ibu Caca yang berjualan kue keliling melihat beberapa anak yang berseragam sekolah. Lantas ia melirik putri kesayangannya itu di sampingnya dan mengikuti pandangan putrinya yang ternyata juga melihat beberapa anak berseragam sekolah yang dilihatnya tadi. Dan muncullah rasa ingin menyekolahkan putrinya. Setelah Caca berusia 7 tahun yang sudah memasuki usia sekolah dasar. Bagi Caca yang melihat orang berseragam sekolah itu sangat keren dan pikirnya mereka semua pasti cerdas. Namun ia tersadar jikalau ia belum bisa menggunakan seragam sekolah karena usianya yang belum memasuki sebagaimana persyaratan usia menyekolahkan anak di sekolah dasar. Setelah berniat untuk menyekolahkan Caca, sang ibu berusaha menyisihkan uang hasil jualan kue agar ia dapat membeli seragam sekolah dan membayar biaya pendaftaran sekolah Caca kelak. Mulai sekarang, sang ibu harus memikirkan hal tersebut agar pada saat tiba waktunya menyekolahkan Caca, sedikit tidak kewalahan untuk mencari dana biaya perlengkapan dan pendaftaran sekolah untuk anaknya. Ia berharap dapat menyekolahkan putri sematawayangnya di sekolah dasar yang layak, meskipun keadaan krisis ekonomi yang melanda keluarganya. Namun di sisi lain, sang ibu tetap merasa bersyukur karena ia memiliki putri yang juga tidak pernah mengeluh dengan keadaannya sampai saat ini. Baik itu keadaan rumah yang hanya beralaskan plastik berukuran kecil dan rumah yang kumuh dari sepeninggalan suaminya yang telah meninggal dunia akibat terserang penyakit mematikan. Usia Caca sebulan lagi sudah memasuki 7 tahun dan pada saat itulah sang ibu ingin mendaftarkannya di sekolah dasar yang lumayan elit di perkotaan dekat dengan tempat tinggal mereka. Sang ibu sangat percaya diri dengan menyekolahkan putrinya di sekolah elit karena ia menyadari jikalau putrinya itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan ia akan lolos dalam mengikuti tes ujian masuk sekolah dasar. Namun, Caca yang periang tidak selamanya menjadi periang di luar situasi keramaian. Justru ia tipikal anak yang pendiam dan tidak banyak bicara. Tibalah saatnya di mana Caca memasuki usia yang ke-7 tahun dan segala persiapan kebutuhan Caca untuk bersekolah sudah rampung dan saatnya untuk mendaftarkan Caca di SDN 1 Favorit Jakarta. Usai sang ibu mendaftarkan Caca di SDN 1 Favorit Jakarta dan melihat pengumuman kelulusan anaknya yang ternyata diterima di sekolah tersebut, sang ibu merasa terharu dan bersyukur akhirnya anaknya dapat bersekolah. Hari ini adalah hari pertama Caca masuk sekolah. Ibu sangat senang melihat Caca menggunakan seragam yang sudah dipersiapkannya dari hasil jualan kue yang selama ini disisihkan. Ia berangkat sekolah dengan berjalan kaki, ditemani oleh ibu sembari menjajahkan jualannya. Meskipun murid lainnya diantar menggunakan kendaraan, Caca tetap senang dan ceria berjalan kaki karena ia sudah terbiasa berjalan kaki kemanapun ia pergi. Sejak Caca bersekolah, ia pun memiliki rutinitas yang teratur dari hari-harinya yang ia lalui dengan bersemangat.
layaknya seorang anak yang memiliki teman baru untuk dikunjungi tiap hari. Setelah beberapa bulan, tibalah saatnya dilaksanakan ujian semester di sekolah dasar secara serempak. Caca dengan kepandaiannya sangat mudah mengerjakan soal ujiannya. Namun yang cerdas tidak selamanya disukai oleh semua orang. Justru ada beberapa yang iri dan selalu ingin menjatuhkan. Begitulah keadaan yang dirasakan Caca saat ini. Beberapa dari teman kelasnya sangat membenci dan iri kepadanya, yakni Angel, Salsa, Astrid, yang merasa sangat tersaingi oleh kehadiran Caca di sekolah. Pada saat bel berbunyi yang merupakan pertanda bahwa waktu mengerjakan soal ujian telah selesai, dan pada saat itu juga Caca yang telah usai mengerjakan soal-soal ujian, dan ia pula murid yang pertama mengumpulkan lembar jawabannya. Setelah kelas bubar dan tersisa Caca, Angel, dan dua kawannya di dalam kelas. Angel, jangan sok pintar kamu, jangan belagu jadi orang, sembari berjalan mendekati Caca. Salsa dan Astrid, iya, kamu jangan sok pintar, kamu itu hanya seorang anak penjual keliling, tambah mereka secara serempak. Namun Caca tidak memperdulikan omongan Angel dan teman-temannya itu, karena Caca sudah terbiasa mendengar ejekan dari mereka. Setelah Caca ingin keluar dari kelas, Angel menahan Caca dan mendorongnya. Angel, dasar anak penjual kue, mendorong Caca hingga terjatuh ke lantai. Kamu itu tidak pantas sekolah di sini, sambil mengambil tas Caca dan menumpahkan semua isi tasnya. Lalu datanglah Rama, teman sebangku Caca, untuk menolong Caca. Rama, Angel, kau tidak boleh bersikap seperti itu pada Caca. Bergegas membantu Caca berdiri. Angel, jangan ikut campur ya, Ram. Melototi Rama. Rama, Angel, kalau kau masih bersikap jahat pada Caca, aku akan adukan kamu ke Ibu Erna. Menunjuk pas ke arah wajah Angel. Angel yang diancam oleh Rama akhirnya pergi menjauh. Caca, terima kasih Rama. Rama, sama-sama Ca, lain kali kalau mereka mengganggu kamu lagi, kamu jangan tinggal diam, oke? Caca, iya, sambil tersenyum. Rama, nanti kita pulang bersama, aku takut mereka mengganggu kamu lagi. Caca, baiklah. Pada saat jam pembelajaran telah usai, Rama berkata, Ca, tunggu bentar ya, aku ke toilet dulu. Caca, iya. Angel dan dua temannya melihat Caca menunggu sendirian, langsung menarik dan membawa Caca pergi. Caca, kamu bawa aku kemana? Angel, diam, kamu tidak usah banyak bicara, menyeret Caca ke suatu tempat. Mereka membawa Caca ke gudang sekolah dan menguncinya dari luar. Lalu mereka pergi meninggalkan Caca sendirian di ruangan yang terkunci. Rama yang keluar dari toilet tidak menemukan keberadaan Caca dan mengira bahwa Caca sudah pulang terlebih dahulu. Rama pulang ke rumah tanpa sedikit pun rasa khawatir terhadap Caca. Caca berteriak minta pertolongan karena ketakutan, tapi tidak ada yang mendengarnya. Tiba-tiba ada yang bergerak dari dalam lemari, sehingga sontak Caca terkaget. Caca yang awalnya ragu-ragu mendekati lemari tersebut akhirnya mencoba memberanikan diri untuk membuka lemari tersebut. Dan ternyata di dalam lemari itu ada sebuah alat tulis berupa buku dan pensil. Caca yang tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang berjalan mendekati ruangan di mana ia berada. Caca langsung menutup lemari, lalu bergegas mendekati pintu untuk berteriak minta tolong. Di sisi lain, Pak Jamal yang merupakan penjaga sekolah dan hendak memeriksa keamanan sekolah sebelum ia tinggalkan. Tiba-tiba mendengar suara minta tolong yang akhirnya mengikuti arah suara tersebut. Pak Jamal berhasil menemukan keberadaan sumber suara yang barusan ia dengar, dan ternyata yang berusaha meminta tolong itu adalah Caca. Pak Jamal, apa ada orang di dalam? Caca, tolong aku Pak, aku terkunci di ruangan ini.
Pak Jamal dengan cekatan membuka pintu gudang sekolah dan akhirnya Caca berhasil keluar dari gudang sekolah dengan bantuan Pak Jamal. Caca, terima kasih Pak sudah menolong Caca. Pak Jamal, iya nak, tapi kenapa kamu bisa terkunci di dalam gudang sekolah nak? Caca, Pak. Oh iya, ibu pasti nyariin aku nih. Jurus jitu Caca untuk mengalihkan pertanyaan Pak Jamal dan hendak pamit pulang. Akhirnya Caca bisa pulang ke rumah tanpa menggubris pertanyaan Pak Jamil. Pada malam hari, Caca ingin mengerjakan tugas sekolah. Ia membuka tasnya untuk mengambil alat tulis. Tiba-tiba, buku dan pensil yang dilihat di lemari dalam gudang waktu ia terkunci ada di dalam tas Caca. Ia pun kaget dan perlahan mengambil alat tulis tersebut. Tiba-tiba, buku dan pensil itu dapat berbicara. Pensil, hai, nama kamu siapa? Sontak saja Caca kaget dan menjauh. Pensil, kamu jangan takut. Buku tulis, iya, kamu jangan takut, kami ini hanya alat tulis. Caca perlahan mendekati alat tulis itu. Caca, kenapa kalian bisa berbicara? Pensil, kami kan ajaib. Caca masih diselimuti rasa takut karena baru pertama kali menemukan alat tulis yang dapat berbicara dan berinteraksi dengannya. Dengan begitu, perlahan-lahan ia pun mulai dapat percaya jika pensil dan buku tersebut dapat berbicara dan nyata adanya. Caca mulai merasa memiliki teman dan hingga Caca larut bercerita mengenai kegiatan ia di sekolah dan sampai ketika di mana ia menceritakan persoalan pembulian terjadi pada dirinya hanya karena persoalan ia terlahir dari keluarga miskin dan ibunya hanyalah seorang pedagang kue keliling. Pensil, kamu jangan sedih ya, kami akan membantumu jika ada yang mengejek dan menyakitimu lagi. Buku tulis, iya jangan sedih ya anak cantik. Mendengar kata-kata dari alat tulis ajaib itu, Caca pun tersenyum. Keesokan harinya, Caca berangkat ke sekolah dan membawa alat tulis ajaib tersebut. Sesampainya di depan kelas, tiba-tiba saja Angel dan kawan-kawannya menghadang Caca. Angel berkata, masih berani ya datang ke sekolah? Ternyata alat tulis itu tiba-tiba berbicara dalam tas Caca. Untung saja hanya Caca lah yang dapat berinteraksi dan mendengar perkataan alat tulis tersebut. Alat tulis berkata, kamu jangan takut Caca. Mendengar perkataan tersebut, Caca hanya tersenyum dan menjawab, permisi, aku masuk duluan ya, sembari melewati Angel dan kawan-kawannya. Mendengar jawaban dari Caca, Angel dan kawan-kawannya merasa kesal sekaligus bingung mengapa sikap Caca bisa berubah. Saat di dalam kelas, Caca yang awalnya dikenal sebagai murid pendiam, kini perlahan-lahan memperlihatkan kembali minatnya untuk ikut berinteraksi di dalam kelas seperti bertanya dan menjawab pertanyaan, bahkan ikut berpartisipasi untuk mengikuti lomba menulis tegak bersambung yang diadakan sekolah. Di sisi lain, Rama yang bingung dan bersyukur dengan perubahan sikap Caca yang sudah ingin berinteraksi di dalam kelas mendekati Caca dan bertanya, Alhamdulillah udah banyak bicara lagi kamu Ca, kamu baik-baik saja kan? Tanya Rama dengan raut wajah memastikan. Aku baik-baik aja kok, kenapa kamu bertanya seperti itu? Timpah Caca. Rama kemudian bertanya kembali, tidak apa-apa, aku senang kamu sudah kembali ceria seperti dulu. Rama yang merasa bahwa Caca yang sekarang sudah kembali menjadi Caca yang ceria dan hangat seperti dulu, pertama kali ia mengenalnya. Hari perlombaan pun tiba. Angel dan kawan-kawannya sangat yakin bahwa merekalah yang akan memenangkan perlombaan tegak bersambung tersebut. Bahkan Angel dan kawan-kawannya membuat rencana jahat agar Caca tidak mengikuti lomba. Angel berkata, guys, bagaimana kalau kita gagalkan saja Caca ikut lomba? Sedang Salsa dan Astrid menjawab, bagaimana caranya? Sontak mereka menjawab secara bersamaan. Kemudian timpa Angel kembali, kita hancurkan saja alat tulisnya yang mau digunakan untuk perlombaan. Kalian berdua sembari menunjuk ke arah Salsa dan Astrid harus mengambil tas Caca dan bawa ke aku. Kalau kalian udah menemuin tasnya, oke? Salsa menjawab, oke siap, sembari mengangkat tangan dan hormat kepada Angel.
Astrid ikut mengiyakan perintah dari Angel. Setelah Astrid dan Salsa berhasil mengambil tas Caca di dalam ruang kelas, langsung bergegas menemui Angel. Pada saat itu, Angel menjalankan aksinya, mematahkan dan merobek alat tulis milik Caca dan mengembalikannya ke tempat semula. Caca tidak mengetahui hal tersebut karena ia berada di ruang perpustakaan bersama buku dan pensil ajaib tersebut untuk belajar. Ruangan perpustakaan merupakan ruangan kedua tempat belajar Caca selagi masih jam istirahat. Jam istirahat telah usai, semua kembali pada kegiatan belajar di kelas masing-masing. Teruntuk yang mengikuti kegiatan perlombaan sudah berada di ruangan yang telah disiapkan khusus untuk perlombaan tersebut. Semua peserta lomba telah mengeluarkan alat perlombaan berupa pensil dan buku. Namun berbeda dengan Caca yang merasa sedih karena buku dan pensil yang ia miliki semuanya hancur, berserakan di dalam tas. Caca menunduk dan sangat bersedih hati karena buku dan pensil tersebut merupakan pemberian ibunya. Panitia pelaksanaan perlombaan tidak lain adalah guru-guru dari sekolah negeri 1 favorit Jakarta. Angel dan kawan-kawannya yang sedari tadi melirik-lirik ke arah Caca dan tersenyum kemenangan melihat Caca sedih dan ingin menangis, merasa puas terhadap apa yang mereka lakukan terhadap alat tulis Caca. Namun, beruntungnya Caca memiliki alat tulis ajaib. Alat tulis ajaib tersebut berusaha menenangkan Caca dan memberi semangat kepadanya agar tidak mundur dari perlombaan ini dan memberikan solusi agar Caca tetap mengikuti perlombaan. Pensil, anak baik, jangan menangis ya. Kami ada kok, kamu bisa menggunakan kami dalam perlombaan ini. Buku juga menyetujui apa yang dikatakan pensil kepada Caca. Namun, mulanya Caca tidak setuju untuk menggunakan alat tulis ajaib dalam perlombaan ini. Baginya, ia harus berusaha sendiri tanpa meminta bantuan alat tulis ajaib. Caca sudah cukup senang karena memiliki alat tulis ajaib yang bisa berinteraksi dengannya sebagai teman curhat dan memberikan Caca jalan keluar dari setiap masalahnya. Tapi kali ini situasinya berbeda dan genting. Pada akhirnya ia menyetujui untuk menggunakan alat tulis ajaib tersebut dalam perlombaan. Meskipun alat tulis ajaib tersebut sudah kumuh dan tidak layak pakai, namun bagi Caca, alat tulis ajaib itu sangatlah istimewa. Panitia, pelaksana atau guru hendak mengganti alat tulis Caca untuk digunakan dalam perlombaan karena merasa iba kepadanya yang menggunakan alat tulis yang sudah jelek. Caca pun menolak secara halus tawaran panitia dan mengatakan kalau ia merasa nyaman menggunakan buku dan pensil tersebut. Pensil dan buku ajaib tersebut tersenyum mendengar Caca yang tulus mengucapkan kata-kata yang dilontarkannya kepada panitia. Angel dan kawan-kawannya tertawa melihat alat tulis jelek yang digunakan oleh Caca dalam perlombaan, tetapi Caca tidak mempedulikan hinaan tersebut. Pada akhirnya, perlombaan berjalan dengan hikmat dan penilaian akan diumumkan beberapa jam kemudian di lapangan sekolah yang disaksikan oleh banyak siswa dari sekolah tersebut. Hingga saat pengumuman juara tiba, benar saja Caca menjadi juara pertama. Itu semua berkat kerja keras Caca dan alat tulis ajaibnya. Teruntuk juara pertama mendapatkan uang senilai Rp500.000 dan perlengkapan sekolah baru. Caca merasa sangat senang dan bersyukur sembari memeluk erat alat tulis ajaib. Ia akan memberikan kepada ibunya hadiah uang dari perlombaan yang diperolehnya. Sungguh rendah hati dan mulia perlakuan Caca. Itulah tadi pembacaan dari kelima pembaca naskah cerita fantasi Alat Tulis Ajaib karya kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.